Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Shalom Bapak Ibu Saudara, bersyukur untuk kesempatan kali ini dalam Renungan Harian Sulung. Kali ini saya mau membacakan firman Tuhan dari Lukas 14 ayat 25-27. Demikianlah firman Tuhan. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Sedemikian jauh firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarkan, membaca, bahkan melakukannya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, jika saat ini kita diajukan pertanyaan, harta atau nyawa, mana yang kira-kira kita pilih? Mungkin sebagian dari kita akan dengan cepat bilang nyawa. Untuk apa kita punya harta jika kita nggak punya nyawa? Mungkin kita lebih rela jika rumah kita, harta kita, kendaraan kita diambil, tapi selama kita masih sehat, kita masih memiliki nyawa kita. Bahkan di dalam kondisi pandemi ini, nyawa menjadi sesuatu hal yang sangat amat berharga. Harta seberapapun dapat kita keluarkan untuk mempertahankan nyawa kita. Obat-obatan COVID yang semakin mahal, masker yang juga naik harganya, tabung oksigen yang menjadi langka, bahkan dijual dengan sangat amat mahal. Rela kita bayar dengan harta kita demi nyawa yang aman, nyawa yang sehat. Nyawa memang berharga. Kita bisa setuju bahwa nyawa lebih berharga daripada tahta, daripada harta. Namun Bapak Ibu Saudara, jika kita baca firman Tuhan dari Lukas 14 ayat 25-27, ternyata ada yang lebih berharga daripada nyawa. Bahkan seharusnya untuk mempertahankan satu hal yang lebih berharga ini, Tuhan Yesus berkata nyawa kita harus kita benci. Apa hal yang berharga itu? Bapak Ibu Saudara, sebagai murid Kristus anak Tuhan, seharusnya Kristus lebih berharga daripada nyawa kita. Kristus harusnya lebih berharga daripada nyawa kita. Dalam firman Tuhan yang barusan kita baca dengan jelas dinyatakan bahwa Kristus ingin anak-anaknya itu meninggalkan semua yang kita miliki, termasuk keluarganya sendiri, termasuk nyawanya sendiri. Tapi apakah artinya kita boleh menyia-nyiakan kehidupan kita? Bukan begitu Bapak Ibu Saudara. Maksud dari ayat ini adalah kehidupan yang seluruhnya ditujukan untuk Tuhan Yesus itu sendiri. Bukan nyawa kita yang kita pertahankan, tapi Kristus yang kita pertahankan dengan nyawa yang kita punya. Itu artinya kalau misalnya ditanya harta atau nyawa, sebenarnya kita bisa bilang Kristus lebih berharga di atas semua itu. Tapi Bapak Ibu Saudara, apakah mudah kita menyangkal semua yang kita miliki ini? Apakah mudah untuk kita memikul salib Kristus? Tidak, bukan? Tidak. Keluarga adalah hal yang sangat amat berharga bagi kita. Nyawa kita itu adalah hal yang berharga bagi kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, hari ini, saat ini,
Mari kita sama-sama mengimani, merenungkan kembali. Seharusnya Kristus lebih berharga daripada hidup kita. Itu artinya, jika saat ini kita sedang berduka atas kehilangan nyawa saudara kita, atau bahkan kita sendiri sedang sekarat atas nyawa kita, mari kita merenungkan bahwa Kristus lebih berharga daripada nyawa kita. Mari kita sama-sama berkomitmen bahwa kita ingin menggunakan nyawa kita untuk memuliakan Kristus yang lebih berharga itu. Kenapa? Karena dengan demikianlah kita memperoleh keselamatan. Kenapa? Karena Kristus sudah terlebih dahulu memberikan nyawanya supaya kita bernyawa. Jadi bukankah sudah seharusnya kita menghidupi hidup hanya untuk Kristus? Toh nyawa kita itu dikasih oleh Kristus dengan Ia mati di atas kayu salib. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama kita melihat masa-masa yang sulit ini, masa-masa yang mengancam nyawa kita ini dengan terus berpengharapan pada Kristus yang memberikan kita kehidupan. Mari kita sama-sama mengimani bahwa Kristus lebih berharga daripada nyawa kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang sungguh mengasihi kami, terima kasih untuk nyawa yang Kau berikan, untuk hidup yang Kau anugerahkan kepada kami. Bapa, kami bersyukur atas anak-Mu yang tunggal, yang Engkau relakan untuk mati di atas kayu salib untuk memberikan kami kehidupan. Ajar kami untuk terus mengimani bahwa kehidupan kami ini adalah milik-Mu. Dengan demikian kami bisa melihat Engkau, Kristus, lebih berharga daripada nyawa kami. Dan biarlah kami, anak-anak-Mu ini bisa menghidupi hidup yang memuliakan Engkau saja Tuhan. Di tengah masa sulit ini, Tuhan tolong berikan kami kekuatan, berikan kami kedamaian daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.